Pembelajaran yang kita dapat tidak hanya dengan berkata-kata saja, atau tidak hanya wacana saja guys. Namun adanya tindakan nyata terutama untuk belajar memberi keteladanan hidup bagi orang lain. Iya. Sebenarnya tidak mudah untuk memberikan keteladanan bagi orang lain guys. Namun kita bisa usahakan dan kita bisa latih. Oke? Setuju ya guys? Leadership is fun. Halo guys, apa kabar hari ini? Gue berharap lu pada sehat semua ya guys. Kira-kira pernah nggak nih kita sedang menasihati anak kita, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita nasihati kepada anak kita guys. Contoh nih, kita nyuruh anak kita tidak memainkan handphonenya karena diminta untuk belajar dan mengerjakan PR sekolahnya. Namun, kita sendiri tetap memainkan handphone kita, guys. Atau, kita sebagai pemimpin menyuruh anak buah kita jangan terlambat masuk kerja. Tapi, kita sendiri sering terlambat masuk kerja. Itu hal yang sederhana, tapi sangat menohok kita ya guys. Oke. Pembelajaran yang didapat tidak hanya dengan berkata-kata saja, atau hanya wacana saja. Namun adanya tindakan nyata, terutama dalam memberikan keteladanan bagi orang lain guys. Sebenarnya tidak mudah untuk belajar memberi keteladanan hidup bagi orang lain. Namun kita bisa usahakan dan kita bisa latih dan kita latih dan kita latih. Setuju nggak guys? Oke? Nah yang menarik, kenapa ya? Kita tuh ada kesulitan dalam melakukan keteladanan. Coba sekali lagi ulang. Ulangi lagi, kita tuh ada kesulitan dalam melakukan keteladanan. Dan bagaimana agar kita bisa mengembangkan karakter keteladanan guys? Nah, biar nggak penasaran, tetap simak podcast Inspirasi Growing sampai selesai ya guys. Nah, kalau lu mau ngikutin konten-konten yang lain, yang nggak kalah serunya, lu bisa follow dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng di video atau podcast ini. Oke guys? Nah, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Kira-kira sadar gak nih kita bahwa kita tuh bisa memberi kontribusi kebaikan untuk menjadi teladan di lingkungan kita masing-masing, guys. Nah, mengapa selama ini kita sulit menjadi teladan? Nah, gue coba sharing ya, guys. Yang pertama, merasa tidak percaya diri. Oke? Kita tidak percaya diri karena kita belum mengenal pribadi kita secara utuh guys. Terutama mengenal pribadi dan nilai-nilai positif dalam hidup kita. Lah kok bisa begitu bro? Lah bisa aja guys. Bisa. Kenapa nih? Karena kita belum mengenal nilai-nilai positif kita dalam diri kita guys. Sehingga kita belum bisa menerapkan nilai-nilai positif untuk menjadi perilaku kita sehari-hari guys. Misalnya nih, pada dasarnya, lu orangnya mempunyai nilai peduli bagi orang lain. Namun, lu gak sadar bahwa hal itu hal yang positif. Sehingga nilai kepedulian itu akan hidup pada kondisi tertentu atau pada saat spontan saja guys. Nah, yang menarik adalah gini guys. Namun jika kita atau lu sadar bahwa lu punya nilai hidup itu, maka lu akan menghidupkan nilai peduli itu secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita, guys. Sehingga lu akan tumbuh kepercayaan diri lu. Oke? Iya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu gagal dalam disiplin pribadi. Yang menarik, menghidupkan nilai-nilai kebaikan itu memang dibutuhkan kedisiplinan
agar terbentuk kebiasaan baru, guys. Nah, kita semua cenderung tidak disiplin. Nah, wajar juga. Sampai sekarang gue juga terkadang masih nggak disiplin, guys. Hah? Bener, bro? Jadi, memang sikap disiplin tidak muncul begitu saja, guys. Disiplin merupakan pilihan dan keputusan yang harus dimulai dan dilatih. Disiplin memang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, guys. Oke? Dan justru malah melelahkan. Oke? Setuju nggak, guys? Nah, sehingga banyak dalih dan alasan biasanya kita buat untuk menunda dan tidak melakukannya, guys. Namun gue percaya nih, lo dan gue sama-sama belajar untuk disiplin menghidupkan kebaikan-kebaikan yang kita punya, guys. Jika kita tidak memulai untuk belajar berdisiplin dari sekarang, maka kita akan tidak bisa menjadi inspirasi positif bagi orang lain, guys. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, ketiadaan atau kehilangan figur panutan. Nah, ini menarik, guys. Jadi maksudnya gimana, bro? Jadi maksudnya gini, untuk menghidupkan nilai-nilai kebaikan nih, guys, dibutuhkan seorang figur yang sama-sama menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Gue pribadi, figur yang bisa kita teladani yang pertama adalah Sang Pencipta. Yang dimana Sang Pencipta selalu konsisten menghidupkan nilai-nilai kebaikan bagi manusia. Dan pertanyaan bagaimana nih agar kita bisa mengenal Sang Pencipta? Ya tentunya simple banget atau mudah banget, guys. Dengan cara apa? Ya kita membaca kitab suci menurut agama masing-masing kita, guys. Oke? Tentunya sebagai inspirasi untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Good job! Oke. Figur yang kedua adalah orang yang bisa lo kenal atau tokoh-tokoh yang selalu konsisten menghidupkan nilai-nilai positif yang menjadi teladan dan inspirasi positif bagi orang lain. Nah, yang menarik, tanpa kita belajar dengan figur yang dapat diteladani, maka kita pun akan sulit menjadi teladan bagi orang lain, guys. Jadi, ada dua figur yang kita bisa teladani, guys. Yang pertama, figur Sang Pencipta. Yang kedua, figur orang-orang yang bisa lo kenal yang konsisten menghidupkan nilai-nilai positif. Oke? Nah, lalu bagaimana caranya mengembangkan karakter keteladanan? Nah, yang pertama adalah melatih disiplin dan penguasaan diri, guys. Jadi gini, sebuah kota tidak dibangun dalam semalam. Tidak pernah ada jalan pintas yang mudah untuk suatu pencapaian yang bernilai, guys. Penguasaan diri berarti mampu mengatur keinginan dan tindakan diri pada hal-hal yang benar. Coba sekali lagi ulang. Gue ulang sekali lagi ya, guys. Penguasaan diri berarti mampu mengatur keinginan dan tindakan diri pada hal yang benar. Latihan dan motivasi yang tepat menjadikan disiplin aktivitas yang menyenangkan. Yang lambat laun menjadi good habit atau kebiasaan yang baik, guys. Nah, sampai sekarang ini gue juga masih belajar terus untuk membentuk kebiasaan itu, guys. Oke? Tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Bersikap konsisten dalam motivasi, perkataan, dan tindakan. Jadi gini, guys. Sikap integritas berarti selaras dengan pikiran kita atau pemikiran kita, perasaan, dan kehendak kita, guys. Penting sekali untuk memiliki nilai-nilai keyakinan yang benar. Keyakinan palsu menggiring kita menjadi tidak konsisten dalam keinginan dan tindakan kita, guys. Nah, ini menarik, guys. Pepatah mengatakan bahwa keteladanan berbicara lebih keras dari perkataan. Tetapi perkataan yang disertai dengan tindakan pun memiliki kuasa yang besar. Coba sekali lagi ulang. Gue ulangi sekali lagi ya, guys. Pepatah mengatakan bahwa keteladanan berbicara lebih keras dari perkataan. Tetapi perkataan yang disertai tindakan pun memiliki kuasa yang lebih besar. Oke? Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat.
belajar setia dalam perkara-perkara sederhana, guys. Kesetiaan merupakan ekspresi dari ketekunan dan sikap tahan uji. Jadi, kualitas karakter inilah yang membuat kita tuh berhasil mencapai tujuan untuk dipercayakan hal-hal yang lebih besar, tentunya lebih besar lagi, guys. Ketika kita sukses, kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan sukses bertumbuh dari hal yang sederhana menjadi hal yang lebih besar. Ini pun menghasilkan keteladanan yang membawa pengaruh semakin dan semakin luas lagi. Gue mengutip kata bijak nih, guys. Kita tidak mungkin menerangi jalan orang lain tanpa menerangi jalan kita sendiri. Coba sekali lagi ulang. Ku ulang lagi ya, guys. Kita tidak mungkin menerangi jalan orang lain tanpa menerangi jalan kita sendiri. Nah, itu seputar belajar keteladanan. Sampai sekarang gua pun masih belajar terus, guys, terutama tentang keteladanan. Iya. Nah, jika lu masih mau ngobrol-ngobrol tentang keteladanan hidup, lu bisa hubungi tim Growing, guys. Gue berharap tim Growing bisa jadi sahabat lu ya, guys. Nah, lu bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini, guys. Itu saja pembelajaran yang buat lu dan gue. Gue katakan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.